Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam walladzi an'amana bi ni'matil khururiyah wal istiqlaliyah. Wassalatu wassalamu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabi ajmain. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Sobat FISIP UN Sunan Gunung Jati Bandung yang mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat dan Allah muliakan. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas kehendak dan kuasanya kita bisa menjadi bagian dari majelis iman dan ilmu ini. Salawat dan salam mari kita limpah curahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak lupa kepada para sahabatnya, para keluarganya, para tabi'innya, dan sampailah kepada kita yang insya Allah akan mengikuti langkah jejaknya hingga yaumil kiamah. Sobat FISIP rahimakumullah, ibadah puasa Ramadan adalah ibadah vertikal dan ibadah horizontal. Kenapa demikian? Karena di dalamnya mengandung nilai-nilai sosial hablum minanas, hubungan manusia dengan manusia lainnya sebagai sesama makhluk, dan hablum minallah sebagai praktik ritual hubungan manusia secara langsung dengan Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai dimensi vertikal maupun dimensi horizontal, keduanya melekat erat pada iman. Sehingga iman ini menjadi pondasi utama bagi pijakan pelaksanaan ibadah puasa Ramadan. Tidak ada puasa Ramadan tanpa keimanan. Sobat FISIP rahimakumullah, iman yang kita tunjukkan dalam ibadah puasa ini merupakan bagian yang bisa menunjukkan bahwa kita terpanggil untuk melaksanakan ibadah. Tidak semua merasa terpanggil karena panggilan ini secara istimewa dan secara khusus diperuntukkan bagi orang-orang yang beriman. Tadi saya sampaikan dalam surat Al-Baqarah ayat 183, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam. Jadi seruannya kepada orang-orang yang beriman, tidak ya ayuhannas, tidak bagi semua manusia. Maka patut kita bersyukur, patut kita berbahagia ketika hari ini, ketika saat ini kita melaksanakan ibadah puasa. Tentu di luar sana banyak yang tidak bisa berpuasa, di luar yang sakit dan di luar yang lagi safar, itu semua bisa menandakan tidak terpanggil untuk melaksanakan ibadah puasa. Maka patut dipertanyakan tentang derajat keimanannya. Sobat FISIP yang Allah muliakan, iman hadir di tengah-tengah kita tentu tidak berdiri sendiri. Ada yang satu sama lain mempengaruhi dan dipengaruhi oleh aspek keislaman lainnya. Dalam beberapa surat firman Allah, itu disebutkan bahwa setiap ada kata iman selalu dikaitkan dengan amal soleh. Misalnya dalam Quran surat At-Tin disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Atau dalam surat Al-Asr disampaikan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim,
wal asri innal insana lafi khusrin illalladzina amanu wa amilus sholihat. Jadi iman dan amal soleh itu bagaikan dua sisi mata uang. Bisa dibedakan tetapi tidak bisa dipisahkan. Karena satu sama lain saling memberi makna. Satu saja hilang, satu saja tertinggal, maka makna terhadap iman dan amal soleh menjadi hilang pula. Maka keduanya menjadi satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan. Maka diharapkan pada bulan Ramadan ini menjadi momentum bagaimana mengkaitkan antara iman dengan amal soleh yang wujudnya itu agama sampaikan, yaitu dengan memperbanyak sedekah. Sedekah ini menjadi bagian yang dianjurkan selama bulan Ramadan. Ada hadis yang menyampaikan, Rasulullah menjawab ketika ada yang bertanya, wahai Rasulullah, sedekah apa yang nilainya paling utama? Maka jawaban Rasulullah adalah sedekah di bulan Ramadan. Maka di bulan Ramadan ini selain menggali keimanan, juga menggali tentang kepedulian sosial atau menggali tentang solidaritas sosial. Di sini muncul ada rasa, kemudian muncul ada cinta. Karena rasa kemudian melahirkan cinta itu bagian dari implementasi iman, bukan hanya pengakuan tapi juga pembuktian. Cinta misalnya diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW bahwa cinta itu menjadi salah satu pembuktian orang beriman atau tidak beriman. Jadi ada hadis yang menyampaikan tidak disebut seseorang itu beriman ketika dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Jadi mencintai itu wujud dari keimanan kita sebagai bagian dari amal soleh, dan kemudian kita selalu bagian dari kepedulian dan solidaritas sosial. Oleh karena itu saya mengajak kepada kita semua, mari kita tuntaskan ibadah puasa ini secara final dan hingga berdampak sosial. Demikian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua. Salah dan kurangnya mohon dimaafkan. Ihdinas syiratal mustaqim. Billahi taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.